Oke. Nah, yang terakhir, adik-adik setelah ini ya sudah mengerjakan UTS ya semuanya, maka adik-adik perlu menunggu info remedi terkait ujian yang sudah dikerjakan. Nah, nanti kalau sudah ada info dari kita ya, dari Kak Ayu, dari Kak Vivi, nanti adik-adik akan mulai mengerjakan remedi apabila ada mapel yang remedi. Tapi semoga aja nggak ada yang remedi adik-adik ya. Jangan sampai remedi. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang alur pelaksanaan UTS sebelum kita lanjut ke pengerjaan Edmodo. Cukup jelas ya adik-adik ya. Nah, oke, kita langsung saja beralih ke Edmodo. Mana ini Kak David? Siapa ini yang Zoom-nya namanya Odading ini? Ayo diganti. Waduh. Odading Mang Oleh ya. Ayo Odading diganti namanya Odading. Nah, oh ini ngaku nih. Mana nih Kak David ya? Oke Kak David. Oke, terima kasih Kak Ayu sudah di-unmute. Kita lanjutkan untuk penjelasan ini ya adik-adik ya. Untuk bagaimana sih caranya kita mengerjakan soal-soal di Edmodo. Jadi kan nanti kalian akan mengerjakan soal-soal UTS kalian di Edmodo. Bagi teman-teman yang mungkin sudah melaksanakan mengerjakan soal-soal LKS ataupun EduTrip kemarin kan sudah pernah ya. Nah, mungkin langkah-langkahnya tidak jauh beda dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Cuman mungkin ini akan merefresh atau mungkin mengingatkan kembali gimana sih langkahnya mengerjakan soal-soal di Edmodo. Nah, sebentar kakak share screen dulu. Udah di ini belum? Udah dikasih kesempatan untuk share belum sama Kak Ayu? Kita jadiin host saja ya Kak ya. Oh jangan. Di ini aja. Kasih ini aja. Sudah bisa. Belum, masih belum bisa. Hamam ngapain main Among Us? Belum bisa Kak Ayu? Ini aja Kak, langsung tak jadiin host saja Kak. Jangan nanti meetingnya nggak bisa lama kan akunku akun Oh ini. iya sih, sebentar. Di share screen kan ada panahnya yang pojok kanan atas itu. Nah itu. Oh iya, bentar. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Mana ini? Bentar. Udah muncul belum Edmodo-nya di layar? Sudah, Kak. Oke. Ini kita coba login pakai akunnya Ahmad Kamil 0046 ini ya. Kita masuk. Jadi pertama langkahnya kalian masukin dulu username sama password kalian. Udah bisa semua kan ya, masukin username sama passwordnya. Nah, kita tunggu dulu setelah masuk ke Edmodo, nanti akan muncul beranda seperti ini. Nah, beranda seperti ini nanti biasanya soal-soal yang sudah dipublish sama kakak-kakak atau soal-soal yang udah ditugaskan untuk UTS nanti itu biasanya akan muncul di beranda. Jadi berandanya di sini nanti akan ada muncul soal-soal yang sudah ditugaskan sama kakak-kakak. Jadi sebenarnya kita
nggak perlu masuk ke kelas-kelas ini ya, kelas-kelas yang eh, kita kehendaki ya sebenarnya. Di berandanya pun sudah muncul. Nah, contohnya ini, contoh soal UTS PKN kelas 11 IPA, ganjil. Nah, ini cara mengerjakannya bagaimana? Kita tinggal klik ini, kerjakan kuis. Tinggal klik itu aja, nanti akan muncul kuisnya yang sudah ada batas waktunya, kemudian ada durasi waktunya, berapa menit pengerjaannya. Nah, kalau misal nggak muncul di beranda, bagaimana langkahnya? Mungkin kita bisa mencentang ini ya. Di sini biasanya di sini ada pilihan sharing post dari. Nah, ini kita klik. Nah, biasanya ketika ini nggak muncul, biasanya itu karena sharing postnya ini karena ini apa namanya tidak sesuai. Jadi bisa ditulis atau diklik yang postingan terbaru misalkan. Nah, ini nanti akan muncul postingan terbarunya. Nah, kebetulan yang postingan paling barunya ini adalah contoh soal UTS PKN ini yang sudah tampil di layarnya adik-adik semuanya. Nah, kemudian kalau masih nggak muncul juga, bisa juga dilihat dari ini, dari kelasnya misalkan. Misalkan ini kan kelas PKN nih, kita masuk ke kelas PKN, klik aja kelasnya. Kalau nggak tahu cara kelas, bisa di ini ya, cara memilih kelasnya bisa di sini, di atas juga bisa. Yang sebelahnya ini, yang sebelahnya apa namanya, menu depan itu ya. Nah, ini kelas, kita klik. Nanti akan muncul pilihan kelas yang sudah kita ikuti. Nah, kebetulan ini di akunnya teman kalian ini, di akunnya Kamil ini ada kelas ekonomi 11, matematika kelas 11, PKN kelas 11, sejarah minat 11. Jadi baru 4 kelas yang dimasuki ya. Sebenarnya harus banyak, harus 9 ya kalau nggak salah. Atau harus 11 kalau nggak salah. Yang harus dimasuki kelasnya. Nah, ini kita masuk ke kelas PKN, karena tadi tugasnya di tugas PKN. Kita masuk, double klik di kelasnya PKN, nanti akan muncul berandanya kelas PKN. Nah, di beranda kelas PKN ini nanti akan muncul sama seperti yang tadi di beranda kita di awal. Jadi postingan tentang soal ini, soal UTS PKN, contoh soal UTS. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, karena ini sudah ada waktunya untuk mengerjakan, maka biasanya tombolnya ini aktif, sudah bisa dikerjakan. Nah, yang terpenting lagi catatan buat adik-adik, jangan sekali-sekali mengerjakan soal yang belum waktunya dikerjakan. Jadi tolong dilihat jadwalnya masing-masing. Kalau memang udah waktunya mengerjakan soal tersebut, baru kerjakan soal itu. Kalau belum waktunya mengerjakan, sebaiknya jangan. Meskipun ada beberapa soal yang nggak muncul ketika belum jamnya. Tapi ada juga beberapa soal yang tiba-tiba muncul meskipun belum jamnya mengerjakan. Nah, itu jangan sekali-sekali dikerjakan. Karena memang pengerjaan Gitmodo ini hanya bisa dilakukan sekali saja. Nah, ketika file yang sudah kalian buka itu ternyata belum waktu yang dikerjakan, tapi sudah kalian kerjakan duluan, maka ketika ada kesempatan mengerjakan di berikutnya, itu nanti kalian sudah nggak punya kesempatan lagi untuk mengerjakan, karena soalnya udah terlanjur dikerjakan. Apalagi kalau cuma mau ngintip aja nih, kadang kan ada sih yang, aduh gimana ya soalnya, sulit apa enggak, aku mau ngintip dulu gitu. Ada yang seperti itu kadang-kadang. Nah, jangan sampai itu dilakukan, karena ketika kalian sudah membuka file soal ini, otomatis kalian nanti pada saat jadwalnya, nanti kalian nggak bisa mengerjakan lagi, karena kesempatan mengerjakan hanya satu kali. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita akan coba mengerjakan kuis ini. Kita klik kerjakan kuis. Nah, kita lihat, kita tunggu dulu kira-kira kuis apa yang akan kita kerjakan. Nah, biasanya setelah klik kerjakan nanti akan ada ini apa namanya petunjuk mengerjakan soal ini atau instruksi ya istilahnya. Nah, biasanya di sini tulisannya akan macam-macam atau beda-beda bergantung kakak yang menugaskan. Ada yang apa namanya isinya seperti ini, ada juga nanti yang menunjukkan materinya di dalamnya itu ada apa saja. Nah, kayak gitu. Sebenarnya ini bisa dibuka kok adik-adik. Yang penting kalian nggak klik kerjakan kuis ini. Misalkan kalian mau lihat nih materi apa sih sebenarnya atau instruksinya seperti apa sih. Kalau kita mau kerjakan soal UTS ini, mapel ini, boleh dibuka yang tadi itu kerjakan. Kemudian nanti ada muncul tampilan seperti ini, tapi nggak usah diklik kerjakan kuis dulu gitu. Nanti ketika waktunya sudah mulai, baru kita kerjakan kuis seperti itu. Jadi tunggu aba-aba dari kakak-kakak. Atau sebaiknya tanya dulu, Kak ini boleh dikerjakan?
Oh boleh, kakaknya udah bilang gitu. Oke, baru kita klik kerjakan. Nah, di sini kebetulan ada instruksinya, kita diminta berdoa dulu, meskipun nanti akan dipandu sama kakak-kakak pada saat pengawasan ya, nanti tetap ini ada instruksinya seperti ini. Kemudian soal UTS ada jumlahnya kan di sini, seperti yang ditanyakan oleh teman-teman tadi, adik-adik tadi kan tanya, soalnya berapa kak jumlahnya? Nah, ini ada jumlahnya. Ada 20 soal pilihan ganda dan 5 uraian. Kemudian durasi pengerjaan soal ada 75 menit dan tidak ada toleransi waktu keterlambatan. Jadi kalau semisal waktunya cuma 75 menit, ya udah. Kalau setelah selesai 75 menit nanti soal akan otomatis ini menutup sendiri dan hasilnya ya udah apa yang udah kalian kerjakan itu ya udah itu yang akan jadi hasilnya. Jadi selalu cermati waktu ketika mengerjakan. Tipsnya mungkin kerjakan soal-soal yang mudah-mudah dulu aja. Yang tua-tua ditinggalkan ya. Jadi yang mudah-mudah aja dulu yang dikerjakan. Oke, kerjakan soal UTS berikut dengan tepat dan jujur. Oke, kita kerjakan kuisnya, klik kerjakan kuis. Nah, nanti otomatis akan muncul soal yang pertama. Nah, tampilan soal yang pertama ini pasti akan berbeda dengan tampilan soal yang pertama bagi teman-teman kalian. Karena memang sistemnya soal yang ada di Edmodo itu rata-rata akan diacak sama kakak-kakak penulis soalnya. Meskipun ada fitur untuk tidak mengacak soal, tapi biasanya kakak-kakak akan mengacak soalnya. Nah, jadi ini soal pertama, bunyi sila pada Malaysia Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila keberapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab kakak? Oh ini ada chat ya. Oh sila ke-1, Andrew ya. Kita jawab Wow. ya. Kita jawab. Nah, kalau sudah kita jawab, bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya ya udah kita klik berikut ini ya, atau next kalau dalam bahasa Inggris ya mungkin ya nanti seperti itu. Nah kita klik, nah akan muncul soal yang kedua. Nah kadang-kadang soal yang kedua ini adalah soal yang bukan pilihan ganda. Nah ini adalah uraian, soal uraian. Tuliskan bunyi Pancasila sila kedua. Nah kita klik aja uraiannya di sini. Kita tulis saja. Bunyi Pancasila sila kedua bagaimana? Ada yang tahu? Ini ya. Nah, sebenarnya kalau di sini, kalau jawaban singkat ini sebenarnya nggak ada sih pilihan untuk attach file apa namanya gambar sebenarnya. Jadi lebih amannya adik-adik kirim aja jawaban kalian atau uraian apa namanya cara-cara kalian ketika mengerjakan matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya itu ketika mendapatkan mapel seperti itu kayak ekonomi juga nanti cara-caranya sebaiknya difoto aja dikirimkan ke kakaknya. Di sini tinggal mengisi hasil akhirnya. Karena di sini pun nggak ada ininya, nggak ada apa namanya tombol untuk memasukkan gambarnya gitu. Kalau di Kopas bagaimana? Kita coba ya. Kita coba Kopas gambar yang kakak punya. Misalkan kakak copy dari gambarnya kakak, terus kita paste di sini. Oh, nggak bisa. Jadi tetap nggak bisa. Jadi nanti adik-adik mengerjakan di sini adalah isinya saja, kemudian fotonya hasil hasil apa namanya cara-cara yang difoto dikirimkan ke kakak PJ masing-masing atau ke nomornya kakak-kakak pengampu mata pelajarannya. Tapi lebih baik, lebih amannya ke kakak PJ aja mungkin kali ya. Jadi nanti kakak PJ yang meneruskan ke kakak-kakak pengajarnya. Itu ya. Kalau sudah kita klik berikut. Nah, ini ada soal yang benar salah, tapi jangan khawatir nanti tipe soal yang diujikan ke kalian pada saat UTS itu hanya 2 tipe. Jadi ada tipe soal pilihan ganda dan soal uraian yang seperti tadi. Nah, kalau soal benar salah ini contoh hanya salah satu fitur yang ada di Edmodo. Nanti ketika kalian mendapatkan soal seperti ini jangan kaget juga, tinggal dikerjakan aja. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila keempat. Benar atau salah kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab, Kakak? Salah. Oh, salah. Iya, kata Jason salah ini. Oke, kita klik salah ya. Berikutnya sekarang. Nah, ini ada contoh soal tipe yang lainnya. Jadi ini adalah mengisi bagian yang rumpang atau yang kosong. Nah, padi dan kapas dalam lambang Pancasila
sila ke berapa, Padi dan Kapas? Ada yang tahu? Biasanya fitur ini juga digunakan dalam mapel bahasa Inggris, Kak. Iya, biasanya. Dalam bahasa Inggris biasanya bisa juga digunakan fitur seperti ini. Jadi misalkan mengisi bagian yang kosong. Bahasa Indonesia juga bisa juga. PKN buktinya juga bisa juga kan soal seperti ini. Kalau soal seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal mengisi aja sama kayak ngisi uraian tadi. Jadi tinggal diklik di sini di kolomnya ini kemudian diisikan jawabannya. Nah, sudah ada yang menjawab ini adik-adik ini. Vito ini jawab sila kelima dan sila ke-1 ya. Kita jawab berdasarkan jawabannya Vito ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal yang mencocokkan. Mencocokkan itu mencari pasangannya. Jadi nanti seperti apa langkah-langkahnya cara menjawab soal seperti ini tinggal diseret aja. Ini sudah ada keterangannya di sini. Seret dan lepaskan pilihan jawaban ke pasangan jawaban. Misalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sila keberapa? Yang 1 ya, kita seret sila ke-1 ini. Cara seretnya gimana? Tinggal diklik, tahan, kemudian kita arahkan ke ini kolom yang kosong yang di sampingnya Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Nah, kita lepaskan, gitu ya. Jadi klik, kita drag atau kita tahan, kemudian kita arahkan, kemudian ini kita masukkan ke kolom jawaban atau kolom yang kosong. Nah, kita klik, kita tahan, masukkan ke kolom yang ada kosongnya itu. Nah, kalau sudah, nah ini pertanyaannya ternyata cuma ada 5 soal ya. Nah, tahunya dari mana kok cuma ada 5 soal nih di atas, di bagian sini. Ini ada keterangannya, 5 dari 5 soal terjawab. Jadi ketika misalkan nih, ada soal yang belum kalian jawab. Ini misalkan nggak dijawab, misalkan. Kita nggak, nah, pasti ada keterangan gini, 4 dari 5 soal terjawab. Berarti ada 1 soal yang belum terjawab. Nah, karena kita sudah jawab seperti ini, maka ini nanti akan muncul keterangan 5 dari 5 soal terjawab. Artinya semua soal sudah terjawab. Nah, di sini waktunya akan berjalan mundur. Tadi dikasih waktu berapa menit ya? Cuma ini tinggal berapa ini? Tinggal 1 jam 8 menit. Nah, karena waktunya cuma 75 menit tadi ya. Jadi ini sisa waktunya tinggal 1 jam 8 menit. Nah, ini waktunya selalu berjalan mundur. Nah, perhatikan waktu yang ada di sini ya ketika kalian mengerjakan. Jangan-jangan sampai kalian terlena, oh soalnya sulit nih yang ini, dikerjain terus nggak selesai-selesai, tiba-tiba waktunya udah habis. Jadi kalau menemukan soal yang sulit, sebaiknya dilewati dulu, kerjakan yang mudah dulu. Itu ya tips dari kakak. Nah, kalau udah selesai gini gimana caranya, Kak? Kita cek dulu karena waktunya kan udah masih ada ya, waktunya masih ada. Kita cek dulu soal yang sebelumnya. Kita bisa klik yang ini sebelumnya. Nah, apakah jawabannya udah benar? Kita koreksi lagi. Oh, ini udah benar semua misalkan. Nah, kalau udah benar semua misalkan, udah kita klik kirim kuis yang ada di pojok kanan atas, kirim kuis di sini. Nah, di sini akan ada notifikasi atau ada peringatan apakah Anda yakin akan mengumpulkan kuis Anda. Nah, di sini ada keterangan semua pertanyaan dijawab. Ada centangnya biru. Nah, coba kita cek ya. Misalkan nih, soal nomor 1 ini atau soal keberapa ya? Misalkan soal ini. Nah, soal ini kita hapus misalkan. Kita nggak jawab misalkan. Nah, terus kita klik kirim kuis misalkan. Nah, nanti akan ada keterangan seperti ini. Anda memiliki 1 pertanyaan yang belum dijawab. Nah, kalau kalau kalian memaksakan kirim, ya udah nanti nilainya ya yang dinilai 4 soal saja gitu. Nah, kita perlu kembali ke kuis untuk menjawab ini tadi. Nah, ini ya, kita kirim kuisnya. Oke, sebentar, kakak menjawab pertanyaan dulu sebelum kirim kuis. Ada pertanyaan ya yang tadi ya? Di chat ya. Kak David, jadi caranya masuk atau buka soal UTS-nya nanti tinggal langsung klik kelas di Edmodo sesuai nama pelajarannya ya. Bisa, betul Jason. Jadi bisa apa namanya dengan cara seperti itu atau biasanya juga akan muncul di berandanya masing-masing. Gitu tinggal di scroll ke bawah atau dicari-cari ke bawah di berandanya tanpa masuk kelasnya masing-masing udah ketemu biasanya. Tapi kalau kesulitan menemukan, ya udah masuk aja ke kelasnya seperti langkahnya Jason ini udah benar. Jadi tinggal masuk ke kelas yang sesuai. Misalkan hari ini jadwalnya bahasa Indonesia nih.
Oh, berarti kita masuk cari di kelas bahasa Indonesia. Nah, nanti di postingan paling atas biasanya akan muncul soalnya sesuai jamnya. Jadi biasanya di setting soal itu akan muncul sesuai jam atau jadwal pengerjaan soal. Misalkan untuk adik-adik SMA nih, kan jamnya siang. Jadi biasanya jam 1.00 atau jam 1.01 soalnya akan muncul gitu. Kalau kalian nunggunya belum jam 1 ya soalnya nggak akan muncul atau muncul tapi belum bisa dikerjakan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Ziven ya. Bagaimana caranya mengubah kodenya? Kode apa ini ya Ziven ya? Oke, kita lanjut ke Zoga dulu ya. Kalau selesai karena waktu habis nilainya berkurang nggak? Nilainya bukan berkurang ya Zoga ya, tapi yang dinilai hanya soal yang sudah dikerjakan aja gitu. Tidak ada pengurangan poin di sini. Yang ada hanya menilai apa yang sudah dikerjakan. Kalau misal soalnya ada 20 nih, ternyata yoga baru selesai 10 soal. Oke, maka yang dinilai hanya 10 soal yang sudah dikerjakan itu. Kalau yang 10 soal lainnya bagaimana? 10 soal lainnya tidak ada pengurangan poin, hanya 0 semuanya. Seperti itu. Nah, itu ya. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau nggak ada kita coba ya kita kirim kuisnya ya. Kita klik kirim kuis. Nah, di sini ada peringatan, semua pertanyaan sudah dijawab, maka kita lanjutkan kirim. Nah, ketika sudah diklik kirim, maka di sini akan ada keterangan submit. Nah, ini ya, gimana bacanya ini yang jago bahasa Inggris ini. Nah, ini artinya soal yang sudah kita kerjakan tadi itu sudah terkirim atau sudah berhasil kita kerjakan, seperti itu. Nah, oke ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau fiturnya yang pakai HP gimana, Kak? Nah, kita coba ya yang pakai HP ya. Bentar ya. Bentar. Kakak carikan ininya dulu. Sambil boleh bertanya, silakan kalau mau bertanya. Ini muncul apa ya di share screen-nya? Masih Edmodo ya? Masih Edmodo tapi kayak ada satu screen baru, Kak. Oh, masih Edmodo tapi kecil. Nah, ini pakai HP. Ini ya, ini pakai HP. Jadi contoh ketika kita buka lewat HP. Nah, di HP kalian, misalkan kalau kalian download aplikasi Edmodo di HP juga bisa adik-adik. Jadi nanti tinggal masukkan apa namanya username sama password kalian, kemudian nanti akan muncul akun kalian. Jadi ketika setelah mendownload biasanya kalian diminta untuk memasukkan username sama passwordnya. Itu ya adik-adik. Nah ini contoh akunnya kakak yang ada di HP-nya kakak. Nah ini di beranda ini ada di aktivitas terkini. Ini udah muncul nih, ada beberapa soal-soal yang ditugaskan untuk kakak. Contohnya ini ada soal EduTrip. Nah, mengingat ini ada soal EduTrip. Oh ini pengingat ya, pengingat EduTrip. Jadi halo adik-adik homeschooler SMP dan SMA SKS Surabaya, mengingatkan kembali ya batas akhir pengerjaan dan seterusnya. Ini akan muncul di HP kalian dan bahkan bisa juga muncul notif seperti kayak ada chat masuk ke HP kalian kalau semisal ada tugas masuk. Kalau semisal kalian mau install di HP kalian nanti seperti itu fiturnya. Jadi kita nggak mungkin ketinggalan tugas nih karena HP kan sering banget dipegang sama kalian daripada buku ya kayaknya. Jadi lebih ini bakalan lebih sering dapat notif di HP terkait tugas-tugas kalau semisal kalian download di HP atau install di HP. Jadi seperti ini tampilannya nanti. Ini yang untuk Android ya. Kalau yang untuk iPhone nanti dicontohkan sama Kak Ira kalau ada Kak Ira ya. Tapi kayaknya sama, nggak jauh beda. Jadi seperti ini. Ada aktivitas terkini, nanti ini semua tugas-tugas yang muncul akan di sini. Kalau nggak nemukan, kita klik kelas saya aja, kelas saya. Nah, di situ akan muncul kelas mana yang sudah kita ikuti nih.
Misalkan kita mau buka kelas EduTrip misalkan, karena kita ada tugas EduTrip nih misalkan. Kita klik aja kelas EduTrip-nya. Nah, di situ akan muncul, nah ini apa namanya, notifikasi LKS-nya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada folder penyimpanan, bisa kita cek kalau ada tugas masuk, biasanya yang ditaruh di folder juga bisa. Kita bisa juga cek anggotanya yang ada di sini ada siapa saja. Oh, di sini sudah ada Ilham Abdillah, Muhammad Abi Syafi, Madi Acintia, dan lain sebagainya. Oh, kakak ini masuk kelas SMA ternyata. Oh, enggak, ada SMP juga ya, Bradley. Nah, ini ya, masuk di sini. Nah, ada grup kecil. Nah, kakak dimasukkan yang grup EduTrip SMA ini. Kita bisa klik di sini juga. Nah, di sini ada postingan LKS. Nah, kalau mau kerjakan gimana? Ya, kita tinggal kerjakan aja, klik kerjakan kuis. Sama seperti yang tadi, biasanya akan muncul apa namanya, petunjuk seperti itu di layar HP kalian. Kemudian kita klik pertanyaan, kita klik kerjakan kuis gitu aja. Nah ini udah ada kuisnya, ada soal-soalnya, kemudian ada waktu yang berjalan di situ. Ini waktunya 2 jam ya berarti ya, karena 1:59 sekian detik itu ya, sisa waktunya. Nah kita jawab misalkan. Ada 4 ruangan utama yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berkaitan dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ruang apa ya? Kemarin yang ikut, bantuin kakak dong jawabnya. Oh, nggak ada yang bantu kakak. Oke, kita jawab ini ya, ada ruang 1 sampai 4 misalkan. Ini kita jawab aja, yang penting kita jawab dulu. Nah, kita klik next. Yang ada di pojok bawah, ini kan ada tombol warna biru itu, kita klik next gitu ya. Sebenarnya kata golongan muda yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia segera dibacakan. Siapa ayo yang bisa menjawab? Masih ingat nggak EduTrip yang kemarin? Oke, ini Jason Krisanto masih nanya kode apa ya? Oh, nggak perlu diganti kodenya nih, Ven. Tinggal masukin aja, masukin kode yang baru aja, masukin kode barunya, kode kelas. Nanti kode kelasnya minta ke Kak Vivi, nanti akan dikasih kode kelas. Jadi adik-adik nanti tinggal memasukkan. Nanti kakak ajarin deh cara masukin kodenya gimana. Oke. Ini tadi Soekarno, Hatta, Darwis ini ya. Kita coba jawab ya pertanyaan dari jawaban dari ini siapa namanya? Andrew. Nah, ya kita klik next. Secara singkat hubungan antara tugu proklamasi dengan tugu tersebut menandai letak tempat dibacakan naskah proklamasi. Kalau udah kita klik next. Nah, saya dua tokoh lain terlibat. Siapa ayo? Iya, Jason, kodenya nggak bisa di situ. Nanti yang lainnya masuk semuanya yang bukan kelasnya. Jadi nanti kodenya rahasia ya. Nanti dikasih Kak Vivi. Oke, kalau udah ya misalkan, kalau udah kita klik sampai terakhir, nanti di sini akan ada pilihan kirim. Kita klik kirim. Nah ini meskipun kalian menjawabnya cuma 3, nanti di sini akan ada keterangan. Kalau ternyata ada beberapa soal yang belum dijawab. Nah ini 4 sampai 8 ini belum dijawab, ada keterangannya di situ. Nah, kalau nanti misalkan terjadi seperti ini, kalian kembali ke jawaban itu dengan klik aja, pencet aja di soalnya, nanti akan muncul. Nah ini kita pencet soal yang keempat tadi. Nah kalau udah dijawab semuanya, boleh kita klik kirim, terus klik submit quiz. Nah akan ada
ini peringatan seperti ini. Kalau udah dijawab semuanya, nanti akan ada keterangan soal dijawab semua. Nah, kita baru bisa kirim nanti, klik kirim. Nah, ini sudah selesai berarti kuisnya. Nah, oke. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Bagaimana cara memasukkan kodenya? Oh, apa ini? Sorry. Bagaimana cara masukin kode? Kita caranya di sini ya. Bentar. Kita keluar dari kelas ini dulu. Nah, ini. Masuk ke menu kelas saya. Kemudian klik ini, yang ada tanda tambah ini ya. Yang kuning ini. Kita klik. Nah, masukkan kode kelas. Nah, kode kelas ini didapat dari siapa? Didapat dari Kak Vivi atau Kak Ayu, selaku PJ. Nanti minta, Kak, aku belum punya kode kelasnya untuk mapel ini, dan ini, misalkan. Tapi biasanya nanti akan di-share langsung semuanya sama Kak Vivi sama Kak Ayu, kelas-kelasnya. Itu ya, adik-adik ya. Oke, kalau udah nanti akan masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, di sini fiturnya ada banyak sebenarnya kalau di gadget atau di laptop sama aja sebenarnya fiturnya. Di sini ada fitur kelas yang ada di bawah ini. Di bawah ini fitur kelas. Kemudian ada fitur perencana. Ini biasanya akan muncul ketika ada kakak yang ini menjadwalkan kegiatan, atau ada yang ini menugaskan sesuatu. Di sini akan muncul. Kemudian temukan atau discover kalau bahasa Inggrisnya nanti ya. Nah, di sini ada permainan-permainan bisa kalian mainkan. Ini permainan matematika dan lain sebagainya. Ini bisa kalian mainkan. Kalau misalkan kalian lagi jenuh atau lagi bosen, kalian bisa nih di sini buka untuk aplikasi-aplikasi lainnya yang di Edmodo kalian. Kemudian di sini pesan ini sama seperti chat WA ataupun Line ya, seperti itu. Bisa kalian chat kepada teman kalian yang sudah menjadi anggota di masing-masing kelas dan lain sebagainya. Nah, notif di sini adalah biasanya muncul kegiatan yang akan dilakukan atau kegiatan sudah selesai, atau mungkin tugas-tugas yang bisa kita kerjakan di sini akan muncul di sini biasanya notifikasi. Oke, itu aja sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan di chat ya. Ada pertanyaan dari Andra, Kak David. Oke. Kak, gimana misal pas ujian terjadi kendala seperti first close, koneksi error dan lain bisa masih balik ngerjain atau udah nggak bisa lagi karena kan tadi udah dibuka satu. Oke. Jadi Edmodo itu bisa dibuka berkali-kali asalkan durasi waktunya masih ada gitu. Kalau durasi waktunya udah habis baru nggak bisa dibuka. Meskipun ada terjadi koneksi error ataupun itu tadi force close ataupun gadgetnya yang tiba-tiba lowbat terus mati dan lain sebagainya, nggak apa-apa, tetap bisa dikerjakan, tetap bisa masuk lagi ke soal itu selama waktunya masih belum selesai seperti itu. Kalaupun nanti ternyata adik-adik kok nggak bisa masuk lagi, nanti bisa lapor ke kakaknya, Kak nggak bisa masuk Kak. Nah, nanti akan dibukain lagi soalnya. Cuman untuk jawaban-jawaban kalian yang sudah kalian submit tadi atau yang sudah kalian isikan itu akan hilang biasanya seperti itu. Nah, tapi sejauh ini yang sudah kakak coba itu tidak seperti itu. Jadi kalau semisal error dan lain sebagainya, kita tetap bisa masuk lagi, tapi kalau masih ada durasi waktunya. Nah, yang jadi kendala itu ketika durasi waktunya udah habis. Nah, kalian itu baru nanti lapor ke kakak-kakak, Kak, durasi waktunya udah habis, aku udah nggak bisa masuk. Nah, itu baru nanti akan dibukain lagi sama kakaknya. Cuman soalnya nanti itu akan hilang, jawaban-jawabanmu akan hilang. Jadi mulailah ngerjain dari awal, itu deh. Oke, ada lagi yang ditanyain? Sudah? Ada pertanyaan lagi? Ayo, kalian harus benar-benar paham ya. Udah nggak ada kayaknya Kak David. Oke, kalau nggak ada, kakak kembalikan ke Kak Ayu ya. Oke, terima kasih Kak David. Oke, sama-sama.
Nah, itu tadi ya adik-adik penjelasan tentang cara pengerjaan Edmodo. Nah, di sini Kak Ayu tekankan lagi ke adik-adik semua bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adik-adik nih ketika mengerjakan UTS minggu depan. Yang pertama, ketika kalian join Zoom, ya, join link Zoom, kalian wajib mengaktifkan video atau kamera. Ya, kalian wajib mengaktifkan kamera. Nanti kita akan mengabsensi ya satu-satu. Jadi kita akan mengabsensi siswa yang join Zoom dan turn on kamera. Gitu. Lalu yang kedua, pastikan kalian sudah join kelas ya dengan memasukkan kode yang sudah di-share Kak Vivi atau Kak Ayu ke grup kelas kalian. Gitu ya Ziven ya. Kalau Ziven mau tanya kode nanti akan diberitahu Kak Vivi ya secara personal via WA. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Kak Vivi? Mungkin ada yang ditambahkan lagi, Kak Vivi? Kak Vivi, suaranya bisa diaktifkan? Mungkin volumenya bisa dibesarkan? Ini ada pertanyaan dari Jason. Kak Ayu, jadi undangan aplikasi Zoom-nya dikirim lewat grup WA ya? Iya, betul Jason. Seperti biasanya ya. Ya, gimana Kak Vivi? Ya, Kak Vivi suaranya kok hilang nih. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya adik-adik ya. Jadi jangan lupa kalian harus join kelas setiap mapel, ya wajib ya sifatnya ya. Jadi nanti minggu depan Kak Ayu nggak pengen nerima alasan, Kak aku kok nggak ada ini soalnya, Kak kok di aku kok nggak ada PKN. Nah, berarti tandanya kalian belum join kelas di Edmodo gitu. Nah, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Yang terakhir nih, ada pertanyaan dari kalian nggak? Atau ada yang masih bingung? Adik-adik SMP atau SMA? Sudah ya? Oke, baik. Itu saja yang bisa Kak Ayu sampaikan. Terima kasih untuk Kak David, Kak Vivi, Kak Citra yang sudah join, dan adik-adik semuanya. Semoga UTS minggu depan berjalan dengan lancar, kalian mengerjakannya dengan jujur, ya. Kalian semuanya sehat, dan mendapat nilai yang terbaik. Oke? Nah, untuk kalian yang tadi sempat telat join sosialisasi hari ini, kalian bisa melihat video rekaman ya, video rekaman kita hari ini di YouTube Akademik Homeschooling Kak Seto ya. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.